Guys, welcome back to AREKG channel. Sekarang Are mau membahas 5 tips cara menggunakan ragi untuk adonan kue dan roti. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan kamu akan terus mendapatkan info menarik dan pastinya bermanfaat. Penggunaan ragi dalam kue dan roti sering membuat keder para pembuatnya. Kalau salah langkah, bisa-bisa hasil akhir kue atau roti akan keras dan bantat. Namun ada beberapa trik yang bisa menyelamatkan kamu dari adonan keras dan bantat saat menggunakan ragi pada adonan kue. Berikut adalah 5 tipsnya. Yang pertama adalah pastikan ragi masih aktif. Seperti pada gambar di bawah ya guys ya, bisa dilihat ragi apapun jenisnya bisa cepat mati jika tidak disimpan dengan baik. Oleh karena itu, cek dulu keaktifan ragi dengan air hangat. Siapkan air hangat secukupnya pada gelas kecil, lalu taburkan ragi atau sesuai resep ke dalamnya. Aduk hingga larut dan diamkan beberapa saat. Tanda ragi yang aktif adalah munculnya gelembung-gelembung udara di permukaan larutan tersebut. Seperti pada di gambar di bawah ini ya guys ya. Kelihatan ada gelembung-gelembungnya gitu, kayak busa-busa gitu. Jaga kehangatan adonan roti atau kue. Ragi akan bekerja secara efektif dalam suhu hangat, bukan panas atau dingin, tapi hangat dalam suhu ruang. Setelah ragi masuk dan adonan kemudian diuleni hingga kalis, tunggu si adonan mengembang dalam proses proofing. Tutupi mangkuk berisi adonan dengan kain atau plastik wrap seperti gambar yang di bawah ya guys ya. Nah, setelah diuleni terus didiamkan dan ditutup oleh plastik wrap seperti gambar di pojok kiri sebelah bawah. Supaya lebih cepat ngembang, letakkan pada tempat terhangat di dapur kamu. Bisa di dekat kompor yang menyala, jangan terlalu dekat atau dalam oven mati, tapi masih suhu hangat ya guys ya ovennya ya. Nah, bisa dilihat yang gambar di bawah ini yang sebelah kiri masih kecil, sedangkan sebelah kanan sudah mengembang yang sudah ditutup dengan plastik wrap. Selanjutnya, kurangi penggunaan mentega, telur, garam, dan susu cair dalam resep. Bagi kamu yang sudah terbiasa modifikasi resep, bisa coba mengurangi takaran mentega, telur, garam, dan susu cair dalam adonan. Ternyata ragi akan bekerja lebih lambat bila takaran keempat bahan tadi terlalu mendominasi adonan. Kamu bisa mengakali mentega dengan margarin atau jenis lemak nabati lain, sedangkan susu cair bisa diakali dengan susu bubuk. Bila tetap ingin pakai garam agar lebih gurih, tambahkan sedikit saja sebelum adonan diuleni. Nah, ini seperti yang di bawah ada contoh lemak nabati. Ya, bisa mentega, minyak, tapi lebih condong ke margarin ya guys ya. Terus yang di bawah ada susu bubuk. Banyak ya susu bubuk kemasan sekarang. Selanjutnya, jangan biarkan adonan mengembang terlalu lama. Ada 2 kali tahap proofing adonan. Proofing pertama untuk membuktikan aktivasi ragi, sedangkan proofing kedua untuk membentuk adonan roti sesuai keinginan. Pastikan kamu memperhatikan proses ini sesuai waktu yang disebutkan resep. Biasanya memakan waktu maksimal 1 jam untuk roti atau kue ukuran sedang. Nah, di bawah ini ada ilustrasi gambarnya guys ya. Yang sebelah kanan dia udah mengembang, lalu yang sebelah kiri sudah mulai dibentuk sesuai keinginan ya guys ya. Kalaupun kamu sengaja lebihkan, penting tidak hanya 5-10 menit saja, sebab jika dibiarkan terlalu lama mengembang, adonan ini akan tiba-tiba kempes karena ragi telah mati. Bila dipanggang, hasil adonan ini akan jadi keras dan bantat. Di bawah bisa dilihat yang sebelah kiri bantat dan sebelah kanan mengembang dari hasil proses pemanggangan ya guys ya. Simpan ragi secara tepat. Ragi adalah bahan pengembang yang hidup, jadi cara penyimpanannya pun harus tepat agar tahan lama. Untuk ragi basah atau kompreses, simpan dalam kulkas dan pakai sebelum 2-3 hari. Untuk ragi aktif kering, aktif dry yeast, dan ragi instan, pindahkan ke wadah kedap udara dan kering. Kedua jenis ragi kering ini bisa tahan di suhu ruang selama kurang lebih setahun, tapi bisa lebih awet jika dimasukkan dalam kulkas. Sini ada tabel karakteristik 3 jenis ragi yang umum digunakan ya guys ya. Bisa dilihat ragi basah, ragi kering, ragi aktif, dan ragi instan. Dia ada kandungan airnya berapa persen. Sedangkan untuk penyimpanan untuk ragi basah
2 derajat sampai 6 derajat Celcius harus di kulkas ya guys ya. Kecuali ragi kering aktif dan ragi instan. Dia bisa ditaruh di suhu ruang atau di lemari ya, di lemari ini kue. Sedangkan masa kadaluarsanya ragi basah itu condong lebih cepat kadaluarsa ya guys ya. Oke guys, sekian saja info dari AREKG Channel. Semoga info ini bermanfaat ya guys ya. Dan nantikan video selanjutnya dari AREKG Channel. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. Oke, see you. Bye bye.